yang mahal. Kan ada perhiasan tinggi, tidak ada. Iya. Perhiasan yang bernilai tinggi. Ya. Al-khafi atau apa tadi? Al-khafi itu bisa bermakna yang tersembunyi. Iya. Pokoknya perhiasan yang ini. Ini adalah perhiasan yang bernilai. Memberi nama itu betul ada seni. Yang beri nama itu ada seni. Ya. Walaupun sebenarnya nama itu sebenarnya tidak perlu double kayak ngono. Satu aja sudah cukup. Ya. Kayak Jibril, Israfil, Mikail. Allah pun juga namanya satu. Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nabi juga satu. Ya. Siapa kalau Nabi? Muhammad, Isa, Musa, semuanya satu. Ya. Jadi para sahabat ya satu. Abdullah, Ibnu Mas'ud, ya Ibnu Mas'ud itu anaknya Abdullah namanya. Kemudian Khalid dan seterusnya. Tapi tidak masalah juga double kayak ngono, tidak masalah, apalagi tradisi Indonesia. Cuma kalau dibawa ke Arab nanti dipikir yang Hilya itu anak Ulia itu nama bapak Iya. Hilya bin Ulia. Ya kami juga dulu waktu mau ngurus ijazah yang sudah selesai, tertulis di situ Muhammad bin Ayyub. Ini. Kami datang ke bagian ini. Loh, ini Muhammad Ayyub ini. Loh, kenapa Anda tidak mau ngakui ayah Anda? Selang, loh. Anda tidak paham kami, ini memang namanya double, bukan nggak ngakui nama ayah. Nggak, Anda ini bermasalah. Ayahku nggak mau dicantumkan. Jadi, seperti itu yang dipahami oleh orang-orang. Nah, baik. Tapi tidak masalah, perkara yang ubah saja. Artinya kalau mau ini, nama, kalau melihat ini, memang satu, sudah cukup. Ya. Apalagi kita di Indonesia ini payah, kasih nama 4, 5, ya. Usul nanti panggil diringkas namanya siapa gitu. Ya. Oh nama sudah ringkas, Ahmad misalnya panggil Mas. Muhammad panggil Muh atau Mat. Ya. Itu sudah kebiasaan kita. Nah, itu ini bentuk tafaul saya pikir, optimisme orang tua dalam memberikan nama anak. Boleh bertafaul dalam hal ini. Makanya tidak boleh anak diberi nama semisal Aflah atau Rabah atau Najih atau Najiyah. Kata Nabi jangan berikan nama anak seperti itu. Sebab misalnya ada yang bertanya, si orang sukses ada nggak dalam rumah? Ada nggak si Najih? Najih kan artinya orang sukses. Ada nggak Najih di dalam? Ada nggak orang sukses di dalam? Oh nggak ada. Jauhnya. Ya. Ada nggak orang beruntung di dalam? Oh nggak ada. Ya kan artinya itu. Jadi Nabi tidak suka. Tapi lama-kelamaan ini hanya bersifat makruh tanzih. Artinya bukan sampai haram. Cuma himbauan untuk tidak memberikan nama-nama seperti itu. Nah ini bentuk tafaul, optimisme. Seperti nama Nabi kita ada namanya Muhammad. Artinya Muhammad itu terpuji. Terpuji di dunia dan terpuji di akhirat. Ahmad. Ahmad artinya paling pandai memuji Allah Subhanahu wa taala. Atau yang terpuji, paling terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ahmad itu menunjukkan paling. Nama Nabi yang lain juga namanya Mutawakkil. Mutawakkil. Nama Nabi yang lain Nabiur Rahmah. Ya, dan lain sebagainya. Nabi punya ada banyak nama. Dan Nabi tidak suka nama yang buruk. Tidak ada satu sahabat pun namanya buruk kecuali pasti Nabi menggantinya, diganti. Jadi tidak usahlah kita terlalu mempertahankan warisan orang tua. Ya, nama saya sudah terlanjur begini misalnya. Ganti. Sebagaimana Nabi pernah bertanya, siapa namamu? Sedih. Ya sudah, namamu Mudah. Ya, namamu Mudah. Siapa namanya? Asiyah, wanita pemaksiat. Asiyah namanya. Asiyah, kata Nabi, namamu Jamilah. Ya, namamu Jamilah. Artinya yang indah. Ya. Jadi kalau punya nama yang tidak bagus, rubahlah, dirubah. Nanti kalau mau memperkenalkan nama bisa taruh di sini kita umumkan nanti.
Ya, apalagi kalau belum akikoh sekalian. Kita tunggu momen akikohnya. Baik. Kita lanjutkan kajian yang terdahulu tentang masalah tabarruk. Ya, kita sudah jelaskan kemarin, tabarruk itu artinya mencari berkah. Berkah itu artinya sesuatu yang bertambah dan tetap. Itu namanya berkah. Tambah lagi tetap. Itu berkah. Misalnya, saya bertemu dengan jenengan, saya katakan kepada jenengan, barakallahu fi umuri. Semoga Allah memberkati umur sampean. Berarti saya berdoa apa? Semoga umur jenengan bertambah. Kan namanya berkah itu kan tambah. Jadi semoga bertambah umurnya, tentu bertambahnya juga bertambah amal solehnya. Ya. Itu. Semoga Allah memberkati waktu-waktu Anda. Berarti waktu-waktu yang Anda gunakan banyak diluangkan untuk amal soleh. Biar bertambah. Semoga Allah memberkati anak-anak sampean. Berarti semoga anaknya nambah kesolehannya juga. Itu maksudnya. Semoga harta Anda berkah. Berarti hartanya bertambah banyak. Nah, itu maksudnya doa berkah. Makanya jangan pelit-pelit untuk mendoakan keberkahan untuk orang lain. Kalau kita melihat sesuatu yang menakjubkan, ya, dia punya kendaraan yang bagus, apa saja kita doakan keberkahan untuknya. Semoga Allah memberkati Anda dengan barang Anda ini. Semoga Allah memberkati Anda dengan ini. Nah, itu namanya doa. Jadi kebaikannya bertambah dan menetap dan tetap. Nah, kita sudah membahas di pertemuan sebelumnya tentang mencari berkah. Artinya mencari tambahan. Mencari tambahan yang diperbolehkan. Sekarang kita bahas tabarruk mamnu. Cari barokah. Kalau di Jawa ini namanya ngalap berkah. Menurut salah ya? Hah? Iya, ngalap berkah. Nah, itu kalau di Jawa ini. Nah, mencari berkah itu yang akan kita kaji di sini adalah yang terlarang. Cari berkah yang terlarang. Artinya cari tambahan-tambahan kebaikan yang terlarang. Yang pertama, di sini ada berapa poin? 1, 2, ya 2 poin. 3. 1, 2, 3 poin. Tabarruk mamnu'un bil amkinati wal jumadat. Mencari berkah yang terlarang melalui tempat-tempat wal jumadat dan benda-benda mati. Misal, at-tamassuh bi jidranil amakin, mengusap-usap, ya, jidran, dinding, ya, mengusap-usap dinding. Allati, ya, al-makan, tempat, allati sabatat barakatuha syar'an, yang mana dia memang memiliki keberkahan, yang mana tempat itu punya keberkahan berdasarkan syar'i. Misal masjid kan barokah, masjid itu kita sholat di dalamnya mengandung berkah. Masjidil Haram juga berkah. Ini terkait dengan tempat. Kemudian seseorang datang ke tempat tersebut, takbilu nawafizaha, dia mencium jendela-jendelanya untuk cari barokah. Ya, misalnya Masjid Mujahidin di sana, itu jendela-jendelanya dicium-ciumi. Ya, cari barokahnya. Wa a'madatha, begitu juga tiang-tiangnya. Iya, tiang-tiangnya. Ya, kita tidak usah lah terlalu Masjid Mujahidin terlalu jauh. Masjidil Haram yang paling dekat. Cari barokah di Masjidil Haram, karena kita beribadah di dalamnya 100.000 dibanding masjid yang lain. Nah, jenengan kemudian ya mendatangi tiang-tiangnya, sampai usap-usap tiang-tiangnya, ambil barokahnya. Ya, biar ini panjang umur, banyak rezeki. Misalnya, ini haram hukumnya.
Nggak boleh. Lantai-lantainya diusap-usap, guling-guling di situ, nggak boleh. Sama dengan Ka'bah. Ya, Ka'bah. Nah, orang yang datang berhaji, ini kebiasaan orang Indonesia. Yang ada syariatnya, kalau berhaji, tawaf, ya dikelilingi aja ininya. Kalau ada perintah untuk mengusap, ya usap. Bagaimana yang diusap? Ya misal, Hajar Aswad. Anda boleh menciumnya. Jadi, mau mulai, start cium. Ya. Dan kalau lagi mau mencium, kalau ini Ka'bah ya, jangan datang dari arah sini. Anda akan terdesak dengan banyaknya orang-orang. Kalau mau, ya antri. Biasanya antri di dindingnya. Ambil mana paling akhir, nanti antri. Sebab kalau ini pergi, yang di dinding pasti mendekat, akhirnya bisa nyium. Itu triknya. Satu waktu nanti dengan umroh. Jadi kalau mau langsung mentang arus, nggak bisa, susah. Jadi nempel dulu di dinding ini. Nah, saat nempel kayak ngono, ada jamaah yang iseng. Ya, usap-usap dinding Ka'bah, usap-usap di badannya, ngacak berkahnya. Atau ngambil kain apa? Kain kiswanya. Kebiasaan orang Indonesia kayak gini gitu. Ya. Wong sudah api-api kayak ngono, diambil ininya, kain kiswanya itu diambil, ya. Sehingga pihak Saudi itu, pihak pemerintah itu ngeluh-ngeluh. Siapa mana yang ngambil lagi? Ya, kalau ditelusuri wong Indonesia. Ya, banyak orang Indonesia. Wah, Makassar malah. Waduh. Wah, ini lagi menjur nih. Nah, ada lagi di Padang Arafah. Nah, itu kan ada tugu itu. Tugu Arafah. Ya, itu sebenarnya tidak perlu ada tugu di situ. Cuma itu sebagai peringatan bahwa di sini tempat pertemuan antara Nabi Adam dengan Hawa. Jadi ceritanya satu diturunkan di wilayah India, satu diturunkan di wilayah Mekah. Ketemuan di situ. Nah, orang Indonesia, ya mungkin orang Pakistan juga ya, orang-orang Asia ini. Nah, tapi kebanyakan orang Indonesia, di batu-batunya itu ditulusi. Ya, ditulusi. Situ misalnya dia namanya Abdullah, yang istrinya namanya Fatimah, Abdullah Fatimah. Abdullah N Fatimah. Baru tuliskan Love di tengahnya. Kebiasaan Indonesia kok dibawa ke sana. Iya. Batu-batunya diusap. Makanya polisi di sana itu sibuk ngurusi orang-orang seperti kayak ngono. Haram. Begitu juga ke kuburan Nabi. Kita ada dianjurkan ke kuburan Nabi untuk mengucapkan salam untuk Nabi. Lah ini kok di dinding-dindingnya diusap-usapi. Diusap-usapi. Makanya pihak pengaman di sana itu kesel sama orang-orang kalau ini. Makanya disuruh menjauh. Sampai dikritik, orang Saudi ke Wahabi kok kayaknya ini ngelarang-larang. Iya, dibantu Anda karena itu tidak ada syariatnya, ngusap-ngusap kayak ngono itu tidak ada. Jadi kalau ada tempat dinyatakan ini ada berkah, tidak berarti Anda harus mengusap-ngusap dindingnya, jendelanya, semuanya Anda usap-usap, tidak boleh. Ya. Baik. Begitu juga istisqa biturabiha. Mengambil kesembuhan melalui tanah-tanahnya, debu-debunya. Ya. Kayak di Solo itu ya, ada namanya Kiai Slamet. Ya, Kiai Slamet. Kiai. Kebo dinamakan Kiai. Berarti Kiai ini kebo juga bisa namanya ini ya. Heran dulu. Ya, pertama kali membaca berita itu, Kiai Slamet. Tapi kok fotonya kok kebo? Apa nggak salah kayak gitu? Ternyata betul kebo ini diagung-agungkan oleh masyarakat sana, Kakak Solo. Dikeluarkan dari ini, dari kandangnya, nanti kotoran-kotorannya, kencingnya, teleknya, itu diperbutkan orang. Ambil barokah. Diusap-usapkan, ada yang diminum air kencingnya, katanya dia tambah hartanya, tambah umurnya, tambah bahagianya. Ini sudah wes. Iya, nggak boleh. Ya, cari berkah seperti ini, salah. Nah, jadi kaum muslimin, ingat, ada tempat. Betul tempat itu ada berkah dalamnya ketika kita ibadah. Tetapi tidak diperkenankan kita mengusap dinding-dindingnya, jendelanya, tiangnya, mengambil tanahnya untuk keberkahan. Ini haram hukumnya. Ini yang pertama. Contoh yang lain, at-tabarruk
biquburis shalihin wa adrihatihim. Mencari berkah melalui kuburan orang-orang soleh dan adrihahnya. Adrihah itu istilahnya ini kuburan tapi dibuat makam bangunan yang tinggi. Apa kalau di Jawa namanya? Ya kijing tapi mewah. Ya, kijing dibuat mewah sebagai bentuk kenang-kenangan. Ya kayak masjid lah, diberi marmer, diberi ini dan lain sebagainya. Itu namanya adrihah. Kalau kubur, ya biasa yang rata. Kalau adriyah, yang dihiasi sedemikian rupa. Untuk didatangi oleh orang-orang. Nah, orang cari berkah di tempat-tempat seperti ini, tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Di mana kelakuan sebagian orang, datang ke kuburan para wali-wali, ya biar untuk lulus ujian. Ini sekarang apalagi mau ujian nasional ini, lari itu kuburan di Ampel sana. Oh itu rame itu. Orang-orang yang tinggal di sana cerita, ya Allah orang-orang. Tidak usah di sana, di Jember ada kuburan mana itu dekat Telkom itu. Kiai siapa itu? Kiai Siddiq atau siapa? Siapa orang Jember di sini? Di situ subhanallah orang-orang juga singgah. Ya. Yeah. Ada yang kita mau naik kemana? Naik Banyuwangi ini? Dulu waktu kami masih kajian awal-awal di sini, kuburannya. Ya, Habib Ali. Kuburannya tuh biasa. Ya, enggak ini. Ketika pengunjung sudah mulai banyak, ya belakangnya kami lihat, kuburannya sudah mulai mewah. Nah, ini memang penyakit oleh sebagian orang-orang yang tidak mengenal tauhid dengan cara yang baik. Ambil berkah di kuburan, enggak boleh. Ya. Kuburan itu bukan untuk mencari berkah. Kuburan itu, kita ke kuburan cuma ada dua tujuan. Untuk mengingat kematian, sebagaimana kata Nabi, berziarahlah. Karena untuk mengingatkan pada kalian kematian. Yang kedua, untuk apa? Untuk mendoakan. Tidak ada yang ketiganya, itu tok. Atau mungkin bersih-bersih kuburan. Ya, bersih-bersih. Bolehlah. Supaya tidak diserobot oleh orang. Jadi kalau tujuannya untuk minta didoakan, ya ini yang aneh. Dan kebanyakan orang-orang pergi ke kuburan para wali, orang-orang soleh, tujuannya kayak ngono, minta didoakan. Ya baik. Ditanya Mas, sampean kok minta doakan kayak ngono, kenapa Mas? Aduh, masalahnya kan ini orang soleh, ya. Iki orang soleh iki. Kita aja kalau mau ketemu Pak Bupati, Pak Menteri, Pak ini Presiden, ya lewat Menteri Mas. Apalagi ketemu Allah. Logikanya sudah main ini. Berlogika sudah mulai main. Padahal agama itu tidak boleh kayak ngono. Main logika sebenarnya tidak boleh. Ya. Siapa yang menyuruh Anda melogikakan antara Presiden, ya, melalui pembantunya, melalui menteri? Kenapa Anda tidak menganalogikakan seperti Umar yang tidur di bawah pohon korma? Anda bisa datang sewaktu-waktu kalau ada keperluan. Kan pemimpin kayak ngono lebih safe. Masa Allah dianalogikan dengan pemimpin yang ribet kayak ngono? Ya, Abu Bakar tidur, Nabi pun seperti itu. Nah, baik. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, kalau agama ini pakai akal-akalan, ya. Lau kana dinu birra'i, kalau agama ini sudah akal-akalan, niscaya kita sepatu ini kalau wudu, sepatu yang kita pakai, yang di bawahnya diusap bukan di atasnya. Sebab dalam syariat kita ada namanya mengusap khuf, sepatu, kaos kaki atau apa saja yang melekat di kaki. Sunnahnya saat kita wudu, ya, pas mau ngusap, nggak usah dicopot. Ya kalau sebelumnya kita sudah wudu ya, kalau kita sudah wudu sebelumnya, misalnya kita mau ke kantor, kita sudah berwudu baru pakai sepatu. Ya. Kemudian di kantor, kita tidak ada keinginan untuk melepas sepatu. Pas wudu, sepatunya diusap. Tidak usah dicopot. Usap bagaimana? Bagian atas. Bagian bawah tidak. Loh, kok aneh? Mestinya kan bagian bawah yang injak kotoran dan lain sebagainya. Karena ini tidak. Usap yang atas. Bawah tidak. Kalau urusan bawah tinggal lihat. Ya, ada najis tidak? Ya. Diusap-usap di tanah. Selesai. Itu kata Ali, kalau agama dibangun dengan akal, ya kayak ngono. Ya. Kalau agama dibangun akal, kita buang angin, wudunya itu bukan basuh muka, basuh kaki, ya duburnya yang diusap. Itu kalau akal. Dan tidak ada ruang bagi akal untuk menentukan urusan-urusan syariat.
Orang kencing, najis. Air kencing itu najis. Keluar air mani itu suci. Tapi orang kencing cukup wudu. Orang keluar mani harus mandi. Kan kebalik mestinya. Kalau keluarkan air suci, ya mestinya cukup wudu. Keluarkan air kencing kan najis, mestinya mandi. Tapi agama itu tidak kayak ngomong. Ya, makanya rusak orang yang pakai akal. Bukan kita berarti menghilangkan perang akal. Bukan sama sekali. Jadi agama itu tidak dengan akal-akalan. Ya, baik. Ini yang kedua. Yang ketiga, tabarruk bi amakin irtabatat bi ahdatsin tarihiyatin. Mengambil berkah, ngalap berkah melalui tempat-tempat yang ada kaitannya dengan ikatan sejarah. Ya. Ada ininya. Semisal kabakanin maulidi sallallahu alaihi wasallam. Tempat lahirnya Nabi. Ya, tempat lahirnya Nabi itu sekarang menjadi perpustakaan kalau tidak salah. Ya. Nah, tempat lahir Nabi. Ada orang, sebagian orang datang ke tempat lahirnya Nabi, tempat di mana dilahirkan, di situ ngalap berkah. Ya. Ya sholat di situ, ya berdoa di situ, musab-musab dindingnya itu ada. Ada juga Ghar Hira, orang ngalap berkah di Gua Hira. Ya, ini kerjanya orang Afghanistan ini biasanya ini. Ya orang Indonesia kayaknya nggak terlalu kuat untuk manjat. Tapi kalau orang yang fisik-fisiknya kuat, orang Afghanistan, orang ini, coba lihat di gambar-gambar itu. Biasanya orang Afghanistan. Mereka lihat kelakuan mereka, sholat di situ. Loh, berdindingnya usap-usap. Ya. Aneh. Apa maksudnya sholat di situ? Untuk cari berkah. Ini katanya tempat sembunyinya dulu. Tempat apa? Tempat toponya Nabi. Ya. Tempat bertapanya Nabi sebelum diangkat menjadi Rasul. Ya. Begitu juga di Ghar Sur. Goa Sur. Ketika Nabi dikejar. Ya. Nabi masuk ke dalam goa. Di atas goa ada bolongan. Ya, orang Quraisy lagi nyari-nyari. Mana ini Nabi Abu Bakar? Kakinya kelihatan di atas. Sampai kata Abu Bakar, ya Rasulullah, kalau mereka melihat ke arah kakinya mereka, pasti kita kelihatan di bawah. Ya, kata Nabi, tenanglah, tenang Abu Bakar. Sungguhnya Allah bersama kita. Ini sekaligus mematahkan cerita yang mengatakan bahwa Nabi itu masuk dalam goa, di depannya ada sarang laba-laba, ada burung merpati. Gak benar itu. Yang benar di riwayat Bukhari, ya, orang Quraisy ada di atas dan goa itu ada bolongannya dari atas. Jadi kalau mereka lihat ke bawah, ketok langsung Nabi. Kan goanya nggak besar, kecil. Ya. Tapi orang-orang Quraisy cuma ngeliat ke kemari. Dia. Nah, kalau cerita yang di sejarah itu, lihat, oh ini ada sarang laba-laba, burung merpati tetap di tempatnya, nggak mungkin ada Nabi di dalamnya. Ya, nggak mungkin. Nah, begitu ceritanya. Jadi, cerita yang ini salah, cerita yang benar. Nah, orang kalau ke Gua Tur, kalau lagi haji, pergi umroh dan sebagainya, biasanya menyempatkan singgah di situ, lalu di situ biasanya sholat-sholat, doa-doa dan lain sebagainya. Ini tidak ada dalil syariat yang ini, tidak ada keistimewaannya. Nah, tak ceritakan. Ada pohon, namanya pohon di mana dulu orang mengambil sumpah setia, namanya Bai'atur Ridwan, sumpah setia untuk membela Nabi. Ketika di masa pemerintahan Umar melihat orang-orang sudah mulai sholat di tempat tersebut. Padahal itu cuma ngambil baiat sumpah setia. Lalu kok orang-orang malah mulai sholat di situ. Akhirnya Umar ambil inisiatif untuk menebang pohon itu. Tebang aja sekarang ini. Ini kata Umar, saya tidak aman dari fitnah alias kesirikan. Ditebang. Selesai. Enggak ada lagi orang ke situ soal itu. Nah, ini loh, sekarang kok malah dilestarikan. Ya. Dilestarikan. Oh, ini dulu tempat perjalanan ini perjalanan. Enggak perlu kamu sini. Lihat Umar sudah menunjukkan kepada kita dengan sikap yang tegas. Pohon itu ditebang. Mungkin kalau zaman sekarang ini sudah dipenjara Umar karena atau sudah dikritik habis-habisan karena menghancurkan situs sejarah.
Wah, ini enggak. Umar tentang. Karena ini membawa kepada kesyirikan. Enggak boleh. Nah, baik. Jadi kaum muslimin tentang masalah sejarah, tempat dan lain sebagainya. Ngambil berkah. Nah, orang juga kalau haji, selain Tan'im, ada namanya tempat halal, namanya mikot, namanya Ji'ronah. Ji'ronah. Paling dekat adalah Tan'im. Ji'ronah. Pernah kami bawa satu jamaah, rombongan jamaah untuk mau melihat wilayah Ji'ronah. Oh, masing-masing sudah bawa botol air. Bawa botol. Jerigen kecil. Setelah kami turun, kami tanya, bapak-bapak, ini bawa botol untuk apa? Mau ambil air di Ji'ronah. Coba baca dulu pengumuman di atas. Ya, Saudi itu perhatian betul terhadap urusan itu. Pengumuman, air yang ada di sini air biasa, ya, nggak ada keistimewaannya, ya, karena air yang ada barokahnya itu adalah air Zam-Zam. Sudah diingatkan kayak gimana? Mereka tetap aigi, ya, kami ingatkan bahwa air yang barokah di bumi ini cuma air Zam-Zam. Ji'ronah ini sama dengan air di kampung kalian, nggak ada bedanya. Ustaz, katanya ini barokah ini, kalau kita minum bisa menyembuhkan, bisa ini sebagainya. Semua itu khurafat, tayyul, tidak benar itu. Ya. Jadi tidak ada kebenarannya. Kami jamin tidak ada kebenarannya. Demi Allah tidak ada kebenarannya. Ya sudah, mereka tinggalkan botol-botolnya. Alhamdulillah, tidak jadi. Ya, jadi kalau ke Mekah yang barokah itu cuma air Zam-Zamnya saja. Ya, ada orang sampai kayak ngono ambil air dari Ji'ronah. Tidak benar. Baik. Kemudian, dua. Tadi sudah terkait dengan tempat. Tabarruk mamnu'un bil azminah. Mengambil barokah melalui waktu, masa, zaman. Nah, tadi tempat sudah. Semisal, fi'lun umur ghairu masru'ah. Wa ibadatil mubtadi'ah fil azminatil lati sabatat barakatuha syar'an, yaitu melakukan perkara-perkara yang tidak disyariatkan dan ibadah-ibadah yang bid'ah di waktu-waktu yang memang ada keberkahan di tempat tersebut. Misalnya apa ini? Misalnya bulan Sya'ban. Sekarang bulan Sya'ban. Sebelumnya Rajab. Sebelumnya Rajab. Orang masuk bulan Rajab buat makanan yang banyak. Ya, baru setelah itu antar-antar. Itu Rajab atau apa itu? Bulan Muharram atau Rajab biasanya orang? Sya'ban biasanya ya, Sya'ban. Ya. Tarik barokah Mas biar tambah dan sebagainya. Ya. Ada juga ibadah-ibadah khusus dibuat di bulan Rajab. Misalnya sholat raghaib. Puasa sunnah khusus bulan Rajab. Makanya Ibnu Hajar mengatakan, saya sudah mencari mengupas seluruhnya persoalan tentang amalan-amalan bulan Rajab. Tidak ada satu hadis pun yang sahih yang menerangkan keutamaan melakukan puasa. Hadis khusus tentang keutamaan berpuasa di bulan Rajab. Sholat malam di bulan Rajab. Sudah tidak ada hadisnya. Nah, begitu juga di Muharram. Orang biasanya ngalap berkah di bulan Muharram. Ada juga yang ngalap berkah di bulan Sya'ban. Ya. Biasanya ada namanya nisfu Sya'banan. Nisfu Sya'banan. Sebentar lagi nisfu Sya'ban. Tidak ada. Ya. Tidak ada. Demikian. Jadi harap diperhatikan. Ini masalah waktu ini. Kemudian mengambil berkah pada waktu-waktu yang tidak sahih, kita mengambil berkah pada waktu tersebut. Semisal Maulidur Rasul. Ya. Kita tahu bahwa lahirnya Nabi adalah rahmat bagi semesta alam. Kita tahu itu, alhamdulillah. Dan bentuk kecintaan kita kepada Nabi yang paling penting adalah
mengikuti petunjuk beliau. Beliau salat berjamaah, kita ikut salat berjamaah. Bahkan urusan yang kecil, beliau pakai jenggot, kita pakai jenggot juga. Iya. Urusan kecil, itu namanya cinta. Nah sekarang orang di masa kini begitu gemar menghidupkan namanya acara maulid. Ya, ini kan keberkahan. Makanya kita peringati keberkahan ini. Saudara-saudara, Nabi waktu hidup tidak pernah nyuruh kita untuk memperingati hari tersebut. Ketika Nabi meninggal, sahabat yang soleh, ya, daging dan darahnya sudah menyatu dengan sunnah, enggak ada juga yang melakukan acara maulid, enggak ada itu. Tabi'ut tabi'in di masanya Imam Syafi'i, Imam Ahmad yang betul-betul sunnahnya kuat sampai mereka ngomong kalau bisa nyisir rambut, garuk rambut pakai sunnah kalau bisa. Saking kuatnya mereka terhadap sunnah. Tidak ada satupun yang juga maulid. Aneh. Terus kenapa maulid sekarang mulai berkembang? Di mana? Mengapa bisa ada sekarang? Ya. Ketika Mesir dikuasai oleh Daulah Fatimiyah. Daulah Fatimiyah ini afiliasinya ke Syiah. Ya. Daulah Fatimiyah menguasai Mesir. Maka muncullah berbagai macam maulid. Maulid Fatimah, Maulid Hasan, Maulid Husain, Maulid Nabi. Ya. Setelah itu muncul raja berikutnya, ya, itu mengkhususkan maulid khusus untuk Nabi. Ya. Raja berikutnya. Lalu diundang semua para penyair, para artis, para seniman, semuanya diundang. Mereka menari bersama, bikin acara maulid bareng-bareng. Motong kambing, pesta berhari-hari. Setelah itu berikutnya disusul. Berikutnya Salahuddin Al-Ayyubi. Untuk membangkitkan semangat ininya, mengingatkan tentang sejarah Nabi. Menurut sejarah. Terus sampai sekarang. Sehingga di masyarakat terpecah tentang persoalan maulid. Yang tidak mau maulid mengatakan, saya mencukupkan diri dengan apa yang ada di masa Nabi, para sahabat, tabi'in, dan imam-imamnya masa Imam Syafi'i. Yeah. Yang sebagian mengatakan, ini penyemangat, ini hebat, dan sebagainya. Ya, padahal kita sendiri sama tahu, siapa yang mendirikan, menghidupkan maulid yang pertama kali. Yeah. Nah, coba diperhatikan. Betul bahwa lahirnya Nabi berkah semesta alam. Tetapi tidak ada syariat untuk memperingati hari kelahiran Nabi. Baik. Karena merasa tidak ada dalil, maka buat dalil-dalil sendiri. Rasulullah bersabda, barang siapa yang menyumbangkan satu takir beras untuk acara maulid, maka digantikan dia seolah-olah bersedekah seperti emas sebesar gunung Uhud. Semangat orang akhirnya. Tanya ini loh dalilnya. Ya, satu takir beras. Ya. Umar mengatakan bermaulidlah. Maulid itu adalah muliakan Nabi. Abu Bakar juga kayak ngono. Imam Syafi'i dengan tegas mengatakan semuanya dusta. Tidak ada ungkapan yang benar dalam hal ini. Baik. Kemudian Lailatul Isra wal Mi'raj. Memperingati malam Isra Mi'raj. Dan kita tahu bahwa Nabi Isra Mi'raj itu adalah sebuah keberkahan besar. Disitulah Nabi menerima sholat. Lalu apa urusannya harus memperingatinya? Nabi melewati banyak peristiwa-peristiwa. Ada perang Badar, ada ini. Seandainya mau memperingati ya, yang paling sip diperingati itu apa? Fathul Makkah. Penaklukan Makkah. Disitulah runtuhnya simbol-simbol kekafiran. Tapi tidak ada sejarahnya Nabi tiap tahun melakukan peringatan Fathul Makkah. Itu tidak ada. Sahabat juga tidak ada. Kebiasaan peringati kayak ngono itu tidak dikenal oleh orang-orang terdahulu. Seandainya mereka hadir sekarang ini, bingung mereka. Ini. Ya. Ya. Apa-apa peringatan. Apa-apa peringatan. Apa-apa peringatan. Semuanya serba diperingati. Mana ada di masa Nabi seperti ini? Carilah dalilnya. Secuil pun. Kalau ada tentang dalil peringatan Isra Mi'raj dari Nabi, tak kali 100.000 sekarang. Kalau ada. Tidak ada. Tidak ketemu. Tidak bakalan ketemu. Ya. Tidak ada dalilnya kaum muslimin.
Ingat, banyak peristiwa yang dilalui oleh Nabi dan para sahabat. Itu tidak mendorong mereka untuk apa? Untuk memperingatinya. Itu tidak ada. Baik. Kemudian, walailatun nisfu min Sya'ban wa ayyamin wa layali, dan seterusnya. Memperingati malam nisfu Sya'ban. Kenapa kok nisfu Sya'ban diperingati? Apa dalil? Tidak ada. Tidak ada. Kenapa harus diperingati? Rajab diperingati lagi, Isra Mi'raj. Nanti bulan Muharram diperingati lagi. Ada lagi karnaval. Ya, memperingati dengan karnaval. Padahal karnaval ini, kan bahasa karnaval ini sudah dilakukan oleh orang zaman dulu. Orang zaman dulu ketika mereka mau menyembah tuan-tuan mereka adakan dulu karnaval dengan berpakaian-pakaian indah dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, mengambil berkah yang terlarang melalui tubuh orang soleh dan bekas-bekas peninggalan mereka. Kita sudah bahas kemarin. Yang boleh diambil keberkahan dari tubuhnya, bekas-bekasnya cuma Nabi. Selain Nabi tidak boleh. Itu khusus untuk Nabi waktu hidup. Para sahabat berebutan bekas air minum Nabi. Itu boleh. Para sahabat meludahi orang, sembuh. Meludahi makanan, tambah banyak. Sahabat rebutan mengambil tangan Nabi, diletakkan di dada mereka untuk merasakan kenyamanan. Itu boleh. Itu ngambil barokah dari Nabi. Tapi ini berlaku untuk Nabi. Terus apa persoalannya sekarang? Orang-orang ramai datang ke kiai-kiai, ke ustadz-ustadz, ke dukun-dukun, cari berkah mereka. Ya, cari air liurnya. Pak, ini tolong air, tolong disemprot dengan air udah sampean. Langsung minum. Oh, apa maksudnya? Gak ada. Ya. Ini bekas peninggalan, ini keris peninggalan, ini dan sebagainya, mbak ini. Gak perlu. Ya. Ini ada saudara kita bertanya, Ustaz, di rumah itu ada keris, Ustaz. Ada keris. Dulu memang punya kedikjayaan, punya ilmu. Bahkan sampai kalau ditaruh di rumah, kadang kerisnya goyang sendiri kalau malam, ribut. Kayak berdiri. Terus, ya saya jadikan sebagai hiasan aja, Ustaz. Saya tidak punya keyakinan sama sekali. Kami katakan, singkirkan. Kenapa Ustaz? Saya tidak punya keyakinan. Betul Anda tidak punya keyakinan. Tapi siapa yang menjamin anak-anak Anda nanti? Kalau Anda mati, mereka malah justru mengkeramatkannya setelah itu. Siapa yang menjamin? Tidak ada yang menjamin. Yeah. Justru keris-keris seperti itu yang sudah pernah disembah, sudah pernah ini tetap mengganggu kesehatan anak-anak kita di rumah dan lain sebagainya. Kayaknya pernah diundang untuk mengambil keris di rumah seseorang. Karena pemiliknya nggak berani. Setelah ambil aja, Anda sudah tidak punya keyakinan, selesai. Karena anaknya pengdino, kalau bukan bapaknya sakit, anaknya sakit. Kalau bukan yang sakit, itu bolak-balik ganti sakit. Ya. Karena orang nggak berani, ya, kami ngambilnya di wilayah Al-Qadir sana, dekat dari sana. Kami datang ke sana. Ternyata kerisnya tak pikir keris kecil, panjang. Dimasukkan dalam karung. Pantas pemiliknya kok nggak berani. Panjang kerisnya, berapa lekukan. Akhirnya kami ambil. Kami juga buangnya di mana, bingung juga ini. Buang di sungai di Jember pada dangkal, orang bisa mencari ikan dan mendapatinya. Aduh, ini juga bingung ini. Dibawa kemana? Akhirnya kami sendiri yang dapat PR, memutar-mutar, mengelilingi kota Jember, cari di mana tempat pembuangan yang bagus. Ya, baik. Itu yang ketiga. Nah, sekarang sebagai penutup, kaidah aturan penting tentang masalah tabarruk. Perhatikan ini, aturan penting. Kaidahnya ini. Supaya kita tidak kesasar, cari barokah. Satu. Mencari berkah itu adalah ibadah. Ingat, cari barokah itu adalah ibadah. Terserah terkait dengan waktu, tempat, orang, dan semua. Ini adalah ibadah. Hukum asal dalam ibadah itu adalah terlarang. Maksudnya, apa maksudnya hukum asal ibadah itu terlarang? Anda buat ibadah, jangan, nggak boleh. Anda mau melakukan ibadah, Anda tidak boleh melakukan dengan cara asal. Harus ada dalilnya baru Anda berbuat. Kalau urusan dunia, Anda boleh tawur, terserah.
Anda mau cangkok antara mangga dengan pepaya, ditempelkan, monggo. Ya, tawur, nggak ada masalah. Buah naga dicampurkan dengan belimbing, monggo, nggak ada masalah. Nggak perlu cari dalil, boleh. Kecuali kalau ada dalil melarang, baru ditinggalkan. Ya, seperti kemarin menyewa pohon jeruk yang sebagian masih agak keberatan, betul kok nggak boleh. Kalau sewa tanah, monggo. Berapa tahun Anda tanam pohon jeruk, silakan. Tapi kalau nyewa pohon jeruknya, pohonnya yang disewa, ya, ini tidak boleh karena mengandung gharar. Pasti gharar. Ya, sudah dibayar misalnya 50 juta, pas panen, waduh, nggak hasil, dimakan hama, ini paling dapat cuma 20 juta. Siapa yang bisa nih kalau kayak gini? Ya, kasihan ya. Jadi nggak boleh sewa menyewa itu. Ya, karena mengandung unsur gharar secara pasti. Uang sudah ada buahnya, ditebas itu tidak boleh. Ya, kecuali kalau sudah mulai menguning, sudah layak untuk dipanen, tebas sudah. Boleh ditebas. Ya. Tapi kalau masih hijau, masih belum dekat ke matang, tidak boleh. Itu saja sudah jelas kelihatan, tetap tidak boleh. Apalagi kalau masih belum jelas buahnya. Ayo tinggalkan. Masih ada bisnis kayak gini, tolong ditinggalkanlah. Segera. Ya. Segera. Saya pernah ngobrol dengan salah seorang begitu. Dia kebetulan sudah terlanjur. Kalau ini bukan ini. Dia gadai. Dia memanfaatkan, banyak orang berutang kepada dia. Tapi barang gadai dia manfaatkan. Kebanyakan sawah. Kami orang di sawah beliau. Kami tanya. Alhamdulillah ya, tanah jenengan luas. Oh, bukan Ustaz. Ini orang menggadaikan, tak kerjakan. Nanti, jadi uangnya nanti balik. Iya, jadi dia minjam 2 tahun misalnya, 10 juta. Ya, tak kasih pinjaman. Kemudian sawahnya dikasih ke saya untuk digarap. Oh gitu. Berapa masa? Ya, sampai kembali uangnya Ustaz. Sampai balik uang 10 juta. Jadi uang 10 juta nanti balik 2 tahun. Ya Alhamdulillah kita ini sambil menikmati panenan dari tanah orang ini. Yang mengatakan nggak boleh. Loh, kok nggak boleh Ustaz? Kok nggak boleh? Iya, karena ini sudah masuk unsur riba. Loh, ribanya di mana Ustaz? Mana ribanya? Nah, baik. Anda minjamnya berapa? Ya 10 juta. Berapa tahun? 2 tahun. Mestinya orang kalau minjam 10 juta harus kembali 10 juta. Betul? Betul Ustaz. Nah sekarang, dengan hasil panenan ini, Anda sudah dapat berapa? Ya, Alhamdulillah kadang lebih dari 10 juta dia selama ini. Ya, hasil banyak. Berarti Anda sudah dapat berapa? Lipat bukan? Iya, wis lipat. Nah, Rasulullah bersabda, kullu qardin jarra bihi manfa'a fa huwa riba. Semua utang ada pengambilan keuntungan darinya, maka itu adalah riba. Nah, terus piye Ustaz Wajib sudah padinya sebentar lagi panen nih. Sudah dipanen wes ini wes. Tak panen itu semuanya ya. Tak panen setelah itu wes tak berhenti sudah wes. Ya. Berhenti dia. Ini sudah terlanjur panen nih. Sudah tinggal menunggu hari ini. Kok masa tak serahkan lagi nih ya. Ya. Ya baik, mestinya dipanen ya. Setelah itu hasil panenannya jangan untuk pribadi. Manfaatkan untuk hal-hal yang lain. Nah, seperti itu kaum muslimin. Jadi, itu satu. Jadi, hukum asal ibadah itu tidak boleh kita lakukan kecuali ada dalil. Anda tidak boleh sesuka-sukanya mau takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ada tidak dalilnya kayak gini? Oh iya ya, berarti bagaimana harus berbuat? Cari dulu dalil. Oh, ternyata sejajar pundak. Baru lakukan. Jadi, urusan ibadah itu tidak boleh bergerak. Tidak boleh Anda ke kanan, ke kiri, ke depan, belakang, kecuali ada dalil. Jadi Anda harus tetap di tempat dulu. Ketika agama mengatakan belok kanan. Itu urusan agama. Ya. Sama dengan berkah. Tidak boleh kita mengatakan, saya mengambil berkah di bawah pohon jambu sana. Di bawah pohon, naga, buah naga. Mau ambil barokah di situ. Tidak boleh. Kecuali kalau ada dalil. Nah, baik. 2. Kaidah kedua. Al-barakah
kulluha innama hiya minallah. Semua berkah itu datang dari Allah. Ingat. Pemiliknya adalah Allah. Allah mengkaruniakan, menempatkannya di mana terserah Allah. Oleh karena itu, jangan sekali-kali mencari barokah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh cari berkah kecuali dari Allah. Ustaz, maksudnya dari Allah? Ya, kalau Allah bilang Masjidil Haram di sana ada berkah, buru di sana. Kalau Allah bilang baca Al-Qur'an ada barokah pahala, baca Al-Quran. Kalau Allah katakan bahwa ada berkah minum air Zam-Zam, minum Zam-Zam. Kan seperti itu. Kalau Allah tidak bilang apa-apa, tidak ada anjuran, jangan lakukan. Berarti Anda mencari berkah pada selain yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dua. Tiga. An tabarruk bima sabatat barakatuh la yufidu illa al-muwahhid al-mu'min billahi wa rasulih. Mengambil barokah yang benar-benar ada berkahnya itu tidak berfaedah kecuali hanya untuk orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, pelaku-pelaku musyrik tidak ada apa-apa. Ya, hanya orang-orang yang mentauhidkan Allah yang bisa mendapatkan berkah tersebut. Orang-orang kafir walaupun dia melakukan sama dengan kita, misalnya dia ke Masjidil Haram sholat, ya enggak manfaat. Dan yang terakhir, ada sesuatu yang dinyatakan keberkahan di dalamnya. Tetapi ingat, untuk meraih keberkahan tersebut juga harus dengan cara-cara yang benar, yang ditunjukkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Misal, Habbatus Sauda, ada berkahnya, jintan hitam. Kata Nabi, berobatlah dengan jintan hitam. Karena itu untuk kesembuhan. Kecuali kematian. Nah, cuma kadang kita sudah minum Habbatus Sauda, enggak seperti yang diharapkan dia. Berarti dosisnya yang salah. Dosis. Anda harus pandai mengetahui dosisnya. Kayak minum madu. Katanya Al-Quran obat segala penyakit. Loh, kan buktinya sudah minum madu sak botol kok enggak ada perubahan. Berarti dosisnya yang salah. Cara penggunaannya semua itu punya dosis. Anda minum Bodrexin langsung 3-4 sekali minum, ya bisa semaput sampean. Ya. Tapi kalau sesuai dosis, oke. Nah, seperti itulah madu. Seperti itu juga madu. Jadi harus, ya kita butuh yang orang ahli untuk bisa meramu. Ya. Nah, caranya harus benar. Tidak boleh misalnya datang ke dukun, Pak Dukun tolong ini Habbatus Sauda Anda tiup-tiup sedikit, ya. Anda apalah, kasih apalah, bacain dan sebagainya, baru tak minum. Berarti caranya salah. Ya, caranya salah. Mengambil berkah di waktu bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan. Lakukan amal sebaiknya. Kita beramal soleh, bagus. Tapi kalau kita melakukan amalan-amalan yang tidak ada contoh, menjadi tidak baik. Demikian aturannya. Kami ulangi lagi, bahwa berkah itu datang dari Allah. Carilah keberkahan itu dari Allah. Yang kedua, berkah itu adalah ibadah. Kita tidak boleh menetapkan bahwa sesuatu itu ada berkahnya, kecuali kalau ada dalilnya. Yang ketiga, sesuatu kalau tetap berkahnya, kita mengambilnya tentu sesuai dengan aturan-aturan syariat. Tidak boleh membuat aturan-aturan sendiri. Insya Allah di pertemuan mendatang, kita akan membahas persoalan lain, yaitu terkait dengan masalah tawassul. Ya, tawassul. Demikian. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Ya. Ya, tahnik itu salah satu rangkaian dari menyambut kelahiran bayi. Jadi korma itu dilembutkan. Setelah hasilnya tersebut sudah lembut, baru dioleskan di langit-langit mulut bayi. Ya, dioleskan ke mulutnya, dalam mulutnya. Baik, ini dianjurkan karena Nabi melakukannya sebagai bentuk tafaul, kata ulama, bentuk optimismenya. Mudah-mudahan nanti kalau besar omongannya enak-enak, manis-manis. Ya, sampai ada ulama mengatakan kalau nggak ada korma, cari madu. Nggak ada madu, cari pisang. Kalau ada pisang, cari pokoknya apa yang manis-manis. Padahal kita tidak tahu ada dalilnya apa orang lagi. Ya. Yang ada dalilnya cuma korma. Baik. Sekarang alhamdulillah ada sari korma.
Sekarang lebih mudah, nggak usah dikunyah-kunyah, langsung dimasukkan. Nah, Nabi biasanya ambil korma lalu dikunyah-kunyah. Nabi melakukan ini agar air liur beliau masuk menyatu dengan air liur sahabat-sahabatnya. Artinya ambil barokah melalui air liur Nabi. Nah, apakah hal ini sama juga berlaku untuk selain Nabi? Misalnya jenengan lahir anak datang ke saya misalnya, Ustaz tolong Ustaz ini kormanya sampai kunyah-kunyah. Tak kunyah-kunyah baru masuk, kalau enggak boleh. Ini transfer penyakit ini. Iya. Memang ada hadis mengatakan la adwa wala tiara. Tidak ada penyakit menular. Ya. Tidak ada penyakit menular. Ini perlu dipahami. Karena dalam hadis Nabi mengatakan, larilah kalian dari penyakit lepra sebagaimana kalian lari dari harimau. Onta sakit tidak boleh digabungkan dengan onta yang sehat. Onta sehat tidak digabungkan dengan onta sakit. Jadi ada penularan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi tidak kita lakukan. Itu hanya khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, istahmi. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertanyaan pertama, bagaimana sikap kita terhadap saudara-saudara kita yang masih mempeributkan masalah bumi itu datar atau bulat? Mohon nasihatnya Ustaz. Ya, memang di sini ada pembincangan di antara para ulama kita, bumi ini bulat atau datar. Saya tidak begitu memahami pertentangan ini, perbedaan ini. Ya, oleh karena itu saya tidak memilih yang mana-mana saja. Tidak tahu. Ketika ditanya, saya nggak tahu jawab datar atau bulat. Bagaimana kita menyikapi ini persoalan? Masih banyak persoalan yang lain yang bisa Anda sikapi. Jangan sibuk masalah bulat atau datar. Tidak usah terlalu sibuk dengan urusan seperti ini. Sekarang apa faedahnya bagi Anda? Ya, bulat atau ini? Apa faedahnya dengan amal yang kalian kerjakan saat ini? Oleh karena itu, diamkan saja seperti ini. Dulu pernah terjadi perdebatan antara Al-Quran itu makhluk atau bukan. Di masa Nabi, orang nggak pernah nanya kayak gini. Al-Quran itu makhluk atau bukan? Al-Quran makhluk, nggak pernah ditanyakan di masa Nabi. Lalu kemudian orang diuji. Di masa khalifah, ayo, Al-Quran makhluk atau bukan? Bukan. Langsung diambil, ditangkap, disiksa. Itu pernah terjadi masa itu. Nah, sekarang ini, untuk menguji kesunahan orang, ditanyakan. Baru bertemu, Assalamualaikum. Ahli sunnah. Bumi itu datar atau bulat? Wah, di masa Nabi nggak ada orang menanyakan hal ini. Ya, artinya mau diperdebatkan masalah ini. Ya sudah. Jadi ini didiamkan saja. Bilang saja, Allahu a'lam. Kalau ditanya, saya belum tahu. Saya perlu mencari tahu dengan ilmu. Ya. Saya sudah pernah membaca permasalahan ini, tapi belum tahu ini ya. Hasil akhirnya seperti apa. Dua. Bagaimana hukumnya jika kami membangun masjid yang terbengkalai, namun sertifikat masjid di awal oleh pengembang? Bolehkah kita meneruskan pembangunannya? Ya, kalau memang demikian adanya, terbengkalai, Anda tidak mengapa membangunnya. Apabila masjid ini memang amat dibutuhkan oleh masyarakat. Cuma kalau belum ada sertifikatnya, khawatir orang sudah melakukan jariah, sedekah jariah itu sudah dibangun bagus, lalu kemudian dihancurkan. Misalnya, berarti jariahnya menguap, hilang. Sementara jariah ini selagi dia ada, maka itu juga akan terus mengalir. Jadi cari yang sudah jelas-jelas ada sertifikatnya. Tapi kalau cuma sekedar untuk alai kadarnya untuk menghidupkan sih tidak ada masalah. Sehingga suatu waktu nanti mungkin dihancurkan, ya Anda yang bertanggung jawab dalam hal itu. Tidak apa-apalah. Mungkin saya sudah mendapatkan bagian pahala karena saya sudah menghidupkan sesuatu dan orang sholat di dalamnya. Adapun nanti dihancurkan, ya ini. Nah, cuma yang repot kalau kita mengajak orang-orang, lalu berkata, ayo mari sini, sedekah jariah. Ya, nanti orang betul percaya, sudah ini, kemudian kita bangun, ternyata dihancurkan. Jadi kalau harta pribadi Anda, lakukan, tidak ada masalah. Ya, baik. Berikutnya. Ustadz, misalkan orang tua punya keris, tapi tidak digunakan untuk hal-hal yang aneh, hanya untuk pajangan. Apakah itu diperbolehkan? Ya. Seperti hukum asalnya keris ini nggak ada masalah apa-apa. Ya sama kayak odong atau pisau kita
ini kita jadikan hiasan ya tidak ada masalah. Ya palu, ya martil, kita jadikan pacul, nggak ada masalah. Cuma di masyarakat kita kadang memandang keris itu sudah pandangan aneh. Datang tamu ke rumah sesama mengerti sunnah. Oh, ada keris di sini, buruk sangka sudah saudara kita. Kenapa tidak disingkirkan untuk menghilangkan buruk sangka saudara kita? Tapi kalau orang tua menginginkan seperti itu dan tidak ada ini, ya jangan ditentang, biarkan saja. Sambil nanti didialogkan dengan cara yang baik. Ya, bagaimana kalau jangan keris ini kita ganti dengan kitab. Ya, belikan kitab-kitab bacaan, kita ganti. Nah, itu kan lebih sip. Ada orang bercerita kepada kami, orang tuanya suka koleksi apa? Koleksi gelas-gelas, piring-piring yang mewah di lemari. Ya. Setelah itu anaknya berkata, "Bu, bagaimana kalau kita ganti hiasan yang lebih bagus daripada ini? Lebih indah." Katanya, "Apa itu, Nak?" "Buku." "Buku apa sih?" Diperlihatkan. "Oh iya ya, ini lebih sip." Setelah itu ibunya berbangga-bangga dengan kitabnya tersebut dan buku tersebut, bukan dengan gelasnya lagi. Kan itu lebih sip, tapi dengan cara yang baik. Demikian. Jadi kita tidak mengatakan pasang keris serta bertaharap, tidak sama sekali. Tetapi sekali lagi di masyarakat kita yang namanya keris itu sudah menjadi hal yang negatif. Ya, untuk menghindarkan pikiran-pikiran itu, membantu orang lain tidak berburuk sangka, maka lebih bagus disingkirkan. Demikian. Ya. Ya, kita cukupkan sampai di situ. Kecuali kalau ada satu lagi pertanyaan. Ya. Ya, berarti ngambil barokah dengan cara, ya ini tadi. Baca Al-Quran, dianjurkan kan? Betul, dianjurkan. Baca alif, pahala, lam, pahala, mim. Bahkan orang bacanya setengah mati, ya, kesusahan membacanya, dapat pahala. 2 pahala. Pahala membaca, karena pahala semangatnya untuk membaca. Dapat 2 pahala. Nah, setelah baca Al-Quran, ini ada berkahnya baca Al-Quran. Apakah untuk mendapatkan keberkahannya juga tak cium-cium? Ya, ini pertanyaan bagus ini. Ada kaitannya dengan yang sebelumnya. Tak cium. Ya. Kita katakan tidak ada dalil tentang itu. Seperti yang kita sebutkan tadi, mengambil barokah itu harus ada dalil. Anda bergerak ke kanan, bergerak ke kiri, harus ada dalil. Anda menyentuh, Anda mencium, harus ada dalil. Kayak Hajar Aswad. Ya. Anda cium, ada dalil. Sampai kata Umar, memandangnya Hajar Aswad itu. "Saya tahu kamu cuma batu. Seandainya Nabi tidak menciummu, tak cium sampean." Ya. Subhanallah. Itu karena keyakinan kuat. Karena Umar dulu sudah pernah nyembah batu. Dia sudah tidak ingin ada lagi kaitan dengan masa lalu. Makanya pas lihat Hajar Aswad, ngomong kayak ngono. "Seandainya Nabi tidak mencium sampean, tak cium sampean." Seperti dicium. Seperti itu. Karena apa? Ada dalil. Kalau tidak ada dalil, kita tidak lakukan. Semisal kita lewat di rukun Yamani. Jadi ini Hajar Aswad, yang ini namanya rukun Yamani. Di sini kita ya hanya diperintahkan untuk mengusap saja. Kalau sempat diusap saja, enggak pakai cium karena tidak ada dalil. Siapa yang mengusapnya lalu cium melakukan perbuatan yang terlarang. Sampai seperti itu. Kalau tidak sempat diusap, enggak usah pakai lambaian. Bismillahirrahmanirrahim, enggak usah. Ya. Nah, seperti itu terkait dengan urusan syariat. Nah, jadi kita katakan cium Al-Quran tidak ada dalil. Dan kita sudah sama tahu bahwa tidak boleh melakukan sesuatu kalau tidak ada dalil. Nah, ya. Baik, kita cukupkan sampai di situ. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdik. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
berpikir pagi itu kata sebagian ulama mulai dari terbitnya fajar